pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan Online Learning with Binus University yang akan membahas mengenai Binus Online Learning sebagai fasilitas belajar secara online dimanapun dan kapanpun. Selama 30 menit ke depan bersama saya Muliza Maisari, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Binus Online Learning bersama dengan Bapak Agus Putranto selaku Deputi Direktur Binus Online Learning dan Ibu Vini Mariani selaku Manajer Operasional Binus Online Learning. Dan topik pembahasan kita pada hari ini adalah ujian dan tatap muka S1 Binus Online Learning. Halo Ibu, Bapak, apa kabar nih? Baik. Oke, langsung saja nih Bu, apa sih perkuliahan tatap muka S1 itu? Oke, perkuliahan tatap muka S1 yang ada di Binus Online Learning adalah perkuliahan yang diadakan secara tatap muka di kampus Universitas Bina Nusantara. Kalau di Binus Online Learning biasa dikenal dengan perkuliahan onsite. Seperti itu. Oke. Nah, perkuliahan, saya tambahkan sedikit ya, perkuliahan onsite itu diadakan di sesi pertama itu dan di sesi terakhir. Sesi terakhir itu berarti sesi 12, 13, 14. Oke. Sedangkan mungkin yang kita bahas hari ini lebih banyak ke 12, 13, 14 yang di sesi terakhir tatap muka karena akan berdekatan dengan ujian. Oh, jadi tatap muka itu di session 12, 13, dan 14. Lalu apa sih yang membedakan perkuliahan tatap muka S1 dengan S2? Kalau perkuliahan S1 tatap mukanya diadakan secara langsung onsite tatap muka di kampus Binus University. Kalau yang S2 selain tatap muka secara langsung dapat juga diadakan secara video conference. Oke, jadi di S1 tidak ada video conference? Tidak ada. Oke. Saya tambahkan juga, kecuali kalau misalnya di sesi 12, 13, 14 itu diadakan di minggu ke-10. Jadi memang kalau di minggu ke-10 seandainya ada dosen yang berhalangan, maka kita akan menggantikannya melalui video conference itu. Oke. Tapi kalau yang di sesi 12, 13, 14-nya itu ternyata diagendakan di minggu ke-11, maka tidak bisa digantikan dengan video conference. Oke. Lalu itu berapa kali perkuliahan tatap muka S1 dilakukan? Perkuliahan tatap muka S1 dilakukan 4 sesi. Sesi pertama tadi yang sudah dijelaskan Pak Agus adalah sesi kuliah perdana. Durasinya kurang lebih kalau yang untuk tatap muka sesi 1 45 menit. Sementara untuk tatap muka 3 tatap muka berikutnya itu di sesi 12, 13, dan 14. Oh, jadi 4 kali pertemuan tatap muka ya Ibu ya? Oke. Durasinya tadi 45 menit untuk sesi pertama, kuliah perdana. Sementara untuk sesi ke 12, 13, 14 masing-masing sesi 120 menit. Oke. Apa saja kegiatan yang dilakukan mahasiswa ketika melakukan tatap muka, perkuliahan tatap muka di S1 itu? Yang dilakukan biasanya seperti perkuliahan reguler biasa, dosen menjelaskan, dapat juga mahasiswa presentasi, membahas tugas-tugas yang sudah diberikan pada saat perkuliahan online. Nah, sehingga pada saat tatap muka, mahasiswa wajib membawa buku teks berikut materi-materi perkuliahan dan tugas-tugas yang telah disampaikan oleh dosen pada saat perkuliahan online. Oke. Seperti itu. Jadi dari perkuliahan online bisa dibahas lagi saat tatap muka berlangsung. Harus sekali, dan dibahas tugas-tugas yang sudah diberikan. Oke. Untuk mahasiswa itu sendiri, ada nggak sih persiapan yang dilakukan mahasiswa sebelum melakukan perkuliahan tatap muka? Persiapannya ya pastinya mahasiswa harus menyiapkan buku teksnya. Nah, kalau untuk yang onsite, bagi mahasiswa yang ada di luar kota pasti harus menyiapkan tiket perjalanannya, penginapannya, terusnya izin ke kantornya, seperti itu, dan juga menyiapkan materi-materi yang telah dipelajari pada saat online dan tugas-tugas
yang telah diberikan secara online oleh dosen untuk dibawa pada saat onsite. Nah, tugas-tugas itu bisa aja presentasi ya. Iya. Jadi kalau presentasi ya mahasiswa harus menyiapkan bahan presentasi juga. Itu. Oke. Untuk perkuliahan itu sendiri tadi kan dikatakan sama Ibu bahwa ada mahasiswa harus mempersiapkan tiket dan segala macamnya. Itu kan bisa terjadi kendala, mungkin apakah delay pesawatnya atau seperti apa. Nah, bagaimana apabila mahasiswa itu tidak dapat hadir dalam perkuliahan tatap muka S1 dikarenakan mungkin faktor yang tadi, bisa dijelaskan? Ya. Kalau mahasiswa tidak dapat hadir pada saat perkuliahan tatap muka, mahasiswa dapat menginformasikan dengan mengirimkan email ke binus_online@binus.edu beserta dengan surat keterangan alasan ketidakhadirannya. Nah, nanti dari Binus Online Learning akan memberikan izin untuk ketidakhadiran pada saat tatap muka. Oke. Ada nggak sih Bu syarat mahasiswa itu dinyatakan oh boleh ini melakukan izin, atau bisa jadi izin itu ditolak oleh Binus Online Learning itu sendiri? Ada nggak yang seperti itu? Kalau memang alasannya jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang pas, maka kita akan memberikan izin. Mungkin Bapak ada tambahan? Sebenarnya kita kalau yang di tatap muka itu tidak, kalau seperti di perkuliahan reguler kan ada sebagai prasyarat, tetapi kalau di online tidak. Karena kan perkuliahan online itu sebenarnya di online-nya sendiri sudah cukup banyak, jadi persentasenya itu lebih banyak di online. Kalau kehadiran tatap muka kan hanya 3, misalnya kalau yang di minggu ke-10 kan berarti kan 3 sesi, jadi 3/10. Jadi perhitungan untuk kehadiran tidak begitu untuk sebagai misalnya sebagai prasyarat ujian itu tidak dilakukan. Oke. Jadi mahasiswa itu sendiri boleh tidak ada syarat failed-nya jika tidak hadir di perkuliahan tatap muka? Ya, sama seperti perkuliahan reguler ya. Perkuliahan reguler kan juga tidak ada fail-nya, misalnya tidak hadir, tapi kan cuma ada prasyarat bahwa misalnya kalau di reguler itu berapa kali tidak hadir gitu kan, tetapi di online tidak ada prasyarat itu karena dia hanya 2 kali kan ya, berarti 2 hari hanya di hari pertama dan di hari terakhir. Cuma jumlah sesinya hari pertama 1 sesi, hari terakhir 3 sesi. Oke. Semakin menarik nih perbincangan kita, tapi kita harus tunda dulu karena ada commercial break berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Online Learning with Binus University. Oke Bu, tadi kita sudah membahas mengenai perkuliahan, dan sekarang kita akan membahas mengenai ujian. Apa sih Bu ujian S1 itu? Ya, ujian S1 itu adalah merupakan tahap evaluasi dari pembelajaran yang telah materi yang telah diajari selama perkuliahan baik online maupun onsite. Nah, untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sampai di mana mengerti tentang materi tersebut, maka diadakan ujian akhir per mata kuliah. Oke. Ada berapa jenis ujian S1? Ujian S1 untuk online learning mungkin berbeda dengan yang reguler. Kalau reguler ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, tapi kalau untuk di online learning, ujian hanya diadakan ujian akhir saja. Hanya ujian akhir? Ya, diadakannya setiap per periode, per mata kuliah. Jadi di akhir periode dilakukan evaluasi ujian itu di akhir periode. Jadi setelah tadi kalau kita tatap muka kan di sesi 12, 13, 14, di sesi setelah itu di akhir periode ujian. Oke.
Lalu materi apa saja yang harus dipelajari oleh mahasiswa? Ya, materi yang harus dipelajari mahasiswa untuk ujian adalah semua materi yang telah diberikan oleh dosen yang ada di materi perkuliahan, baik online, yang diadakan secara online maupun onsite. Jadi semua materi itu akan masuk ke dalam materi ujian. Oke. Nah, ujiannya sendiri mungkin kalau yang ujiannya itu di BINUS online learning itu sama seperti perkuliahan reguler. Jadi mahasiswa tetap harus datang ke kampus, mengikuti ujiannya manual. Jadi bukan online begitu, tidak, ujiannya tetap paper based, menggunakan kertas. Jadi tetap harus menulis, menjawabnya tetap seperti itu. Dan orangnya juga yang peserta yang ikut ujian juga harus membawa kartu BINUS untuk memastikan bahwa yang ujian itu benar-benar mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kita juga menjaga supaya kualitas hasil akhir dari perkuliahan online ini sama seperti perkuliahan reguler. Oke, seperti perkuliahan reguler biasanya kan mahasiswa ada yang dianggap fail, yang dia tidak lulus salah satu materi perkuliahan. Itu bagaimana kalau permasalahan di S1 BINUS Online Learning itu? Oke, untuk perkuliahan BINUS Online Learning sama halnya dengan perkuliahan reguler yang ada juga ujian yang fail. Jika memang nilai akhirnya ternyata memang tidak memenuhi syarat untuk lulus. Ya. Atau juga mahasiswa tidak hadir misalkan pada saat ujian. Karena keterlambatan untuk ujian juga sama seperti halnya dengan reguler. 30 menit mahasiswa lewat dari 30 menit harus hadir, maka dia tidak dapat ikut ujian. Begitu juga apabila tidak membawa BINUS card, maka mahasiswa tidak dapat ikut ujian. Oke, hampir sama dengan perkuliahan biasa. Hampir sama. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang tidak dapat hadir untuk melakukan ujian? Ya, bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir untuk ujian, maka mahasiswa juga harus memberikan informasi berupa surat dan surat keterangan alasan mengapa tidak dapat ikut hadir ujian. Nah, maksimal 2 hari kerja sejak pelaksanaan ujian BINUS Online Learning. Nah, nanti maka dari pihak BINUS Online Learning akan diproses. Nanti kita akan umumkan untuk mengikuti ujian susulan apabila suratnya diterima. Seperti itu. Ya, cuma kalau ujian susulan, mahasiswa ikut ujian susulan ada aturan lagi bahwa nilai yang akan diberikan itu maksimal 80. Jadi tidak 100% tetapi 80% dari nilai. Jadi kami berharap mahasiswa juga jangan sampai mengikuti ke ujian susulan. Karena mahasiswa BINUS online itu yang untuk mengikuti ujian susulan memang berbeda dengan mahasiswa reguler. Seperti aturannya ada tambahan, misalnya kalau mahasiswa itu ada tugas kantor. Ya, itu bagaimana tuh Pak? Ya, itu bisa ikut ujian susulan, tetapi kalau reguler, di perkuliahan reguler kan tidak diizinkan. Tetapi di perkuliahan online di kita itu masih kita izinkan untuk ikut ujian susulan. Untuk membuktikan bahwa mahasiswa itu ada tugas kantor atau seperti apa, apakah ada prosedur yang harus dilengkapi? Iya, yang pertama mungkin ya surat tugas dari kantor, kemudian atau bisa juga sebenarnya permasalahan mahasiswa online itu berbeda dengan permasalahan mahasiswa reguler. Seperti mahasiswa online itu misalnya tiket pesawat aja delay itu bisa terjadi kan. Nah, itu bisa menyebabkan ujiannya dia tidak bisa ikut. Nah, itu maka kita harus toleransi dengan melakukan ujian susulan. Itu yang kita lakukan. Kita tahan dulu Pak, karena harus ada commercial break berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Online Learning with Binus University. Oke Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai perkuliahan dan ujian. Lalu, apakah ada pengembangan untuk Binus Online Learning sendiri dalam hal perkuliahan tatap muka dan ujian S1? Ya, untuk perkuliahan Binus Online mungkin nanti akan ada pengembangan. Kalau selama ini kita tidak ada kuis ya untuk mahasiswa, nanti ke depannya kita mungkin akan ada pengembangan kuis secara online. Jadi mahasiswa dapat menjawab pertanyaan kuis secara online dan udah langsung ada juga jawaban nilainya, seperti nilainya berapa dari jawaban mahasiswa yang benar. Dan juga kedepannya mungkin akan ada ujian secara online. Kedepannya itu kemungkinan pengembangan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Nah sebenarnya kuis online itu juga hasil dari pengembangan Binus Online Learning ini, karena Binus Online Learning ini sekarang ini sudah mendapatkan surat penugasan untuk menjalankan pendidikan jarak jauh. Nah oleh sebab itu dengan adanya pendidikan jarak jauh ini, maka kita akan menambahkan kuis online seperti itu. Nah kuis online ini juga pasti akan mengubah kriteria penilaiannya, juga akan mengaruh. Jadi karena ada kuis, maka ada persentase yang akan masuk di dalam nilai grade itu akan bergeser. Itu pengembangan yang akan kita jalankan. Apalagi Binus ini adalah perguruan tinggi swasta yang pertama kali mendapatkan SK pendidikan jarak jauh. Jadi Binus adalah perguruan tinggi swasta yang pertama yang memperoleh SK pendidikan jarak jauh. Luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, ini ada Twitter yang masuk ke Twitter kami dari @davidteja. @binus online, bagaimana jika saya ingin mendaftar menjadi mahasiswa S1 di dalam Binus Online Learning, dan bagaimana sih syarat-syaratnya? Jika mahasiswa ada yang ingin mendaftar ke Binus Online Learning, dapat mendaftar ke admisi di Binus University atau melalui website online.binus.ac.id. Seperti itu. Syarat-syaratnya seperti syarat-syarat untuk perkuliahan seperti biasanya. Ya cuma ada, kalau mungkin syarat-syarat ada apa ya? Kalau karyawan kita pasti minta surat keterangan kerja, minimal ada surat keterangan kerja 1 tahun, atau sebagai ibu rumah tangga itu kita butuh surat ya nikah. Kemudian kalau sebagai pengusaha kita butuh SIUP itu, supaya untuk menyatakan memang mereka itu kesulitan untuk mengikuti perkuliahan reguler. Oke, jadi sebelumnya bisa registrasi secara online terlebih dahulu gitu ya di website yang sudah disebutkan oleh Ibu. Oke, berbicara mengenai tadi pendidikan jarak jauh, untuk Binus Online Learning sendiri, apakah pendidikan jarak jauh itu untuk wilayah mana saja yang bisa dicapai? Nanti rencananya kita akan mengembangkan ke daerah Sumatera. Sumatera nanti kita akan ada di Palembang, kemudian kita juga akan mencoba mengembangkan ke daerah-daerah yang lain, misalnya di Semarang dan lain sebagainya. Jadi Binus pasti akan berkembang ke beberapa daerah juga. Jadi pelaksanaannya bukan hanya, apakah untuk bisa ke internasional juga, dunia internasional? Bisa juga ke internasional. Nanti setelah mungkin Binus berkembang seperti ini ke daerah-daerah di Jawa, Indonesia, kemudian bisa juga kita mengembangkan ke internasional. Oke, lalu sejauh ini minat antusias warga internasional di Binus Online Learning sendiri itu apakah ada? Ya, sebenarnya ada sih, karena cuma tidak banyak, karena kita menggunakan delivery pengantaran bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak semua warga negara asing bisa ikut. Tapi ada warga negara asing yang dari Korea itu ikut di Binus Online, warga negara asing. Dia bukan warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Dan dia salut dengan apa yang kita lakukan di Binus ini. Jadi appreciate-nya dia mengikuti Binus Online Learning ini sendiri, dan belum udah ujian atau bagaimana? Apa sudah lulus atau bagaimana? Belum. Masih melakukan perkuliahan juga. Oke.
Oke, menarik sekali nih perbincangan kita pada hari ini, tapi sayang sekali sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Terima kasih untuk Ibu Vini dan Bapak Agus yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk Makeup Caring Colors by Marta Tilaar. Akhir kata, saya Muliza Maisari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.